Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Romo Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah sudah sholat duhur berjamaah di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahatafidz Al-Quran Masjid Basnas Jawa Tengah yang kami banggakan, dan para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul FM, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ngaji pada siang hari ini ngaji kitab Qawaidul Fiqhiyah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada siang hari ini yaitu Qaidah Al-Khamisata Al-Qaidatul Khamisata Asyarata, yaitu Al-Amalul Muta'addi Afdolu Minal Qasiri. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali ngaji pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Deski Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah, para santri Mahatafidz MAJT Basnas, para pendengar Radio Dais dimanapun berada, Radio Gaul. Pada siang hari ini melanjutkan bacaan hari Rabu yang lalu, Al-Qaidah Al-Khamisah Asyara, kaidah ingkang kaping gangsal welas. Al-amalul muta'addi afdalu minal qasir. Al-amalu utawi amal, tentunya amal kebaikan ya. Al-muta'addi kang sumrambah meluas. Afdalu luwih utama minal qasir timbangane amal yang terbatas. Qasir itu dari arti kata pendek, muta'addi itu memanjang. Jadi amal, sekali lagi tentu amal kebaikan yang manfaatnya itu meluas, itu lebih afdol daripada amal yang manfaatnya itu terbatas. Seseorang beramal ya, yang manfaatnya untuk diri sendiri dengan amal yang manfaatnya itu untuk diri sendiri dan orang lain, itu amal yang untuk diri sendiri dan orang lain itu lebih utama. Kira-kira ditafsirkan ke dalam bahasa yang lebih populer, amal yang manfaatnya itu individual pada diri orang yang beramal, ada amal yang manfaatnya itu sosial, individual sosial. Kalau sosial itu berarti dirinya sendiri dapat, orang lain dapat.
Kalau individual itu yang dapat pahala hanya dirinya. Orang lain bisa jadi nggak dapat. Nah ini ada kaidah bahwa amal yang muta'addi, yang manfaatnya itu sumerambah kepada pihak lain, itu lebih utama daripada amal yang manfaatnya itu terbatas pada pelakunya saja. Ya kalau dibikin mafhum mukhalafah, dibikin makna balik. Kalau orang berbuat kejelekan, itu ada kejelekan itu diperuntukkan pada dirinya sendiri, ada kejelekan itu lalu kemudian merambah ke orang lain. Nah ini berarti kejelekannya itu lebih berbahaya kalau kejelekan yang merambah ke orang lain. Karena kalau qasir berarti kejelekannya hanya terbatas pada dirinya. Tapi kalau muta'addi kejelekannya bisa kena orang lain juga. Nah, itu kalau amal jelek bukan afdolu, tapi ya lebih besar apa itu dosanya. Nah sekarang rumusnya gampang, ini menjadi gampang. Muta'addi itu apa? Huwa yang namanya al-muta'addi, amal yang manfaatnya merambah. Huwa al-amalu, perbuatan, maksudnya amal kebaikan. Alladzi yatajawazu naf'uhu, manfaatnya itu melewati sohibahu kepada pelakunya, melewati ila ghairihi kepada yang lain. Jadi tidak hanya untung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untung untuk orang lain. Ibaratnya kalau seseorang yang dodol, jualan, dia mendapatkan untung. Tapi untungnya untuk dia sebagai pedagang. Nah, itu ada yang lebih utama kalau dia pedagang, sekaligus juga ngajak-ngajak orang lain, ayo dodol nih kene bareng-bareng aku. Nah, ajakannya itu menjadi al-amal al-muta'addi, manfaat untuk dia, bahwa dia ini apa dapat teman dodol, juga manfaatnya untuk orang lain itu menjadi bisa jualan, bisa mendapatkan keuntungan. Al-qasir, kewalikannya al-muta'addi, al-qasir itu al-amalu amal alladzi yaktasiru naf'uhu, yang manfaatnya itu terbatas ala sohibihi faqattu, ala sohibihi kepada pelakunya, pada dirinya sendiri, faqattu tok. Nah, faqattu itu bahasa fikih atau bahasa Arab yang artinya mungkui, mung qattu, faqattu. Nanti kita akan menjadi lebih jelas kalau sudah melihat pada amsilahnya, contoh-contohnya. Sekarang masih rumusannya makna qaidati utawi maknane qaidah. Annama kana nafuhu muta'adian, annama stuhune amal perbuatan kana nafuhu, kana kang ono apa nafuhu, kana kang ono apa nafuhu manfaate ma, manfaate iku muta'adian sumrambah. Minal a'mali, manya itu minal a'mali berupa amal perbuatan, iku afdolu luwih utama mimma naf'uhu qasirun. Afdolu luwih utama mimma timbangane amal naf'uhu manfaate qasirun, pendek terbatas ala sohibihi kepada pelakunya saja. Wadzalika apa sebabe, wadzalika mengkonon iku lima yatarattabu, karena apa itu terjadi minan naf'i manfaatnya al muta'addi kang sumerambah min katsiril
mustafidina. Wakeh orang-orang yang bisa mendapatkan faedah. Jadi, manfaat untuk satu orang, ada manfaat untuk banyak orang. Itu yang lebih utama untuk yang muta'addi. Tapi di dalam muta'addi ini otomatis ada pengertian bahwa manfaatnya juga untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Jadi bukan semata-mata untuk orang lain, dirinya sendiri nggak dapat manfaat, itu enggak. Adillatul qaidati, dalilipun kaidah wonten qaulun nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, ala ingatlah ukhbirukum, aku diberi kabar. Ukhbirukum, akhbara ukhbirukum, kabarkan kepadaku bi afdola, sesuatu yang lebih utama, min darajati siyami, dari derajatnya puasa, wassolati, dan sholat, wassodakoti, dan sodakoh. Qalu, bala, gih, Kanjeng Nabi qala, islahu zatil bain. Islahu, melakukan islah, perbaikan, zatil baini, orang yang sedang dalam kondisi cerai, sedang pecah, sedang ya sampai pada bermusuhan. Kalau kita baca di media sosial bahwa di organisasi PBNU itu ada perpecahan, nah itu langkah pertama itu islahu zatil bain. Harusnya dilakukan islah, perbaikan dari perceraian itu. Saya ulangi, ala ukhbirukum, ngertio ukhbirukum, aku kabarkan kepadamu bi afdola, sesuatu yang lebih afdol min darajati syam wassalah wassodaqah. Qalu, nggih, bala, nggih Kanjeng Nabi. Qala, Nabi bersabda, islahu dzatil bain. Jadi islahu dzatil bain itu lebih afdol daripada sekedar siam, sholat, dan sedekah. Nah, dalam hal ini konotasinya bahwa siam itu untuk dirinya sendiri, sholat juga untuk dirinya sendiri, sedekah juga untuk lebih banyak untuk dirinya sendiri. Tapi kalau islahu dzatil bain, ini bisa jadi yang cerai-berai itu bisa damai, dan bisa jadi itu menyangkut orang banyak. Ya, Nahdlatul Ulama itu kan besar, jadi kalau ada konflik di pucuk pimpinannya itu bisa memberikan dampak terhadap NU di bawahnya, dampak terhadap nahdiyinnya, jamaahnya. Jadi mendamaikan itu lebih utama. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wonten malih dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi. Fadlul alimi, apa itu? Unggulnya orang yang alim, alal abidi, mengalahkan orang yang ahli ibadah, sregep ibadah. Jadi orang alim dengan ilmunya, dengan orang ahli ibadah yang sregep ibadah, poso terus, sholat sunai lengkap, nah, itu masih tetap fadlul alim, masih tetap unggul alim. Kafadlil qamari, unggulnya orang alim terhadap orang ahli ibadah itu kafadlil qamari, kayak unggulnya qamar, bulan Lailatul Badri pada waktu Lailatul Badar. Lailatul Badri itu tanggal 14, ala sairil kawakibi, mengalahkan pada
bintang-bintang. Jadi pada waktu tanggal 14 itu bulan cahayanya itu mengalahkan cahayanya bintang-bintang. Nah itu perbandingan bulan itu ibaratnya alim, perbandingan abid itu ibaratnya kawakib. Nggih. Ngaten niku nggih. Itu hadis. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa amal yang manfaatnya ke banyak pihak lebih utama dari amal yang manfaatnya terbatas pada pelakunya saja. Amsilatul qaidati, contohipun kaidah. As-shadaqatu, sedekah alal muhtajina, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah itu kadang-kadang tidak kepada orang yang membutuhkan, tapi sedekahnya kepada orang yang dia sukai. Nah, sedekah kepada orang yang butuh afdhalul, lebih utama min adail umrati, timbangane menunaikan umrah fi kulli ramadhana, tiap bulan Ramadan. Jadi orang kaya zaman dulu sebelum ada boomingnya ibadah umroh itu kan setiap tahun rekreasi ke Paris, ke Tokyo, ke Turki, kemana lagi. Sekarang ini mulai banyak ngetren ya, bahwa orang sekarang rekreasinya itu umroh. Jadi nanti ada umroh plus Palestina, umroh plus Yaman, umroh plus Mesir, umroh plus Turki. Lalu kemudian karena targetnya setiap tahun itu memberangkatkan keluarga, anak-anak, mantu, cucunya, dia siapkan dana untuk menunaikan umrah itu. Itu banyak itu. Kalau satu orang 50 juta, keluarganya ada 10, itu kan 500 juta setahun. Itu tidak lebih utama daripada sedekah kepada orang-orang butuh. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang perlu ditolong. Jadi kalau ada orang yang sering umroh atau apalagi setiap tahun umroh, maka ditegur berdasarkan kaidah ini bahwa ada amal yang lebih utama daripada umroh bola bali, yaitu sedekah. Jadi kalau satu tahun menghabiskan dana 500 juta, nah uang 500 juta itu sudah di masjid, sudah di musola, sudah di, kalau itu dikelola dengan baik, diserahkan ke lembaga zakat yang profesional, itu bisa untuk melatih orang-orang yang nganggur, lalu diberikan keterampilan, diberikan modal secukupnya, itu bisa 100 orang terangkat itu. Li'anna naf'as sodakoti, karena manfaatnya sodako, iku yata'adda ilan nasi, yata'addi ilan nasi, itu bisa sumrambah kepada banyak orang. Contoh kedua, ta'allumul ilmi, belajar, sinau, mondok, ngaji, wa ta'limuhu, dan mengajarkan ilmu itu, afdhalu, lebih utama, minal istighali, daripada orang sibuk, binawafilil ibadati, dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, jadi kalau ada orang belajar yang benar ya, misalnya mondok atau ngaji atau sekolah, kuliah. Begitu juga orang yang mengajarkan ilmu. Ini
aktivitas yang terkait dengan ilmu, baik belajar maupun mengajar, itu lebih utama daripada orang sibuk terus dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, kalau ibadah wajib nggak bisa dibandingkan. Tapi kalau ibadah sunnah ini dibandingkan, jadi kiai yang alim ya, yang pekerjaannya itu mulang. Pilih utama timbangannya orang yang tidak alim, terus waktunya habis untuk ibadah. Tapi ini jangan diartikan bahwa orang yang sibuk ibadah itu jelek loh ya, jangan loh ya. Ini pertanyaannya tuh mana lebih utama. Kenapa kalau ibadah nawafilul ibadah itu manfaatnya untuk dia saja. Tapi kalau at-ta'allum wa ta'lim itu manfaatnya untuk orang lain. Tentu alangkah indahnya, bukan sekedar afdol, kalau ada orang alim yang tekun mempelajari ilmu, yang tekun mengajarkan ilmu, sekaligus dia juga al-abid. Nah, ini biasanya ulama-ulama besar yang kondang, yang ilmunya terus dimanfaatkan sampai sekarang, itu dulu itu bukan sekedar orang alim intelektual, tetapi beliau adalah abid. Ya, ibadahnya baik, hatinya bersih, wirai, nggak mau dosa, nggak mau disogok, nggak pengen kaya raya, nggak kepencut karo dunia. Jadi imam-imam besar seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan seterusnya yang lain-lain termasuk Al-Ghazali, itu bukan hanya ilmuwan, tapi beliau ini juga adalah orang soleh, abid. Hanya kesalehannya itu keahliannya dalam bidang ibadah itu tertutup oleh keilmuannya. Banyak di antara para ulama itu, mereka itu sufi, bahkan ada yang menyebut wali, tetapi walinya nggak kelihatan karena yang kelihatan itu alimnya, ilmunya, intelektualnya tertutup. Ya kalau sekarang gampang melihat orang alim itu bagaimana kegiatan mengajarnya, yang kedua bagaimana karya tulisnya. Nggih, wonten pertanyaan santri? Baik, silakan Kang santri yang mau bertanya, monggo. Berkaitan dengan tema tadi yang disampaikan oleh guru kita. Belum ada. Jadi mungkin saya bisa menegaskan posisi Anda sebagai santri yang sedang mondok, yang sedang menghafalkan Al-Quran ini afdol daripada orang-orang yang tidak belajar, mereka ini tekun ibadah, afdol. Tapi sekali lagi jangan diartikan bahwa yang ibadah sing orang duwe ilmu iki jelek, enggak, ya bagus. Wis ora pinter, ora ibadah kan entek-entekan. Nah, alangkah baiknya lagi kalau orang sedang menempuh ilmu, lalu kemudian di tempat menempuh ilmu juga sarana ibadah dan fasilitas ibadahnya lengkap, lalu menjalankan ibadahnya juga baik. Kalau tidak ada saya teruskan. Al-Qaidatus Sadisah Asyrata. Kaidah ingkang kaping 16. Al-khuruju, metu. Metu itu artinya bisa jadi nanti netral. Minal khilafi, dari perbedaan,
iku mustahabun, apa itu dianjurkan atau sunnah itu atau baik. Nah, jadi ini begini. Ini termasuk pemikiran garis tengah. Pemikiran ingkang apa itu toleran. Kalau terjadi ada perbedaan pendapat ulama, nah, sebaiknya atau yang terbaik itu kita tidak terlibat dalam perbedaan pendapat itu. Maka yang terpuji kalau mengambil jalan tengah dari dua kutub yang berbeda itu. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Makna al-qaidati apa yang dimaksudkan dengan al-khuruju minal khilafi mustahabun? Annahu idza wujida ikhtilafun. Kalau kita temukan ikhtilaf bainal ulama'i di antara para ulama. Tapi ikhtilafnya ulama loh ya, bukan ikhtilafnya orang biasa yang bukan ulama. Fi mas'alatin ing dalam satu masalah ijtihadi fayustahabbu maka dianjurkan atau disunnahkan atau sebaiknya lil mukallafi bagi mukallaf ayakhruja keluar minal khilafi dari khilaf, dari perbedaan itu. Jadi tidak ikut sini atau ikut bifi lima huwa akhwatu lidinihi. Bifi lima dengan menempuh sesuatu akhwatu yang lebih hati-hati lidinihi terhadap agamanya. Jadi dalam rangka menjaga agama dia hati-hati. Maka kalau ada terjadi beda pendapat ulama itu ambil khuruj minal khilaf. Li'anna fi dzalika, karena dalam hal khuruj minal khilaf itu ittiqo'an li syubhati, dia menjaga untuk tidak tergiring ke syubhat, wa'aunan dan menolong al jamaati untuk jamaah, jadi kompak, wa'adamit tafarruqi dan tidak terjadi perpecahan. Ya, ini sebetulnya perlu penelitian, perlu pengkajian yang seksama, yang dalam. Ada beda pendapat di antara ulama. Satu ulama, satu mujtahid, yang satu juga mujtahid. Kalau dua pendapat isinya atau substansinya itu bisa diambil garis tengah, jadi nyenggol sini, itu bagus. Mustahabun. Tetapi wa yushtaratu dipersyaratkan lil amali untuk mengamalkan bihadhil qaidati dengan kaidah ini ada dua syarat. Pertama ayakunad dalil alladzi istanada ilaihil mukhalif qawiyan. Dalil yang dijadikan sandaran atau dijadikan dasar oleh orang yang berbeda pendapat itu qawiyan, dalilnya kuat. Kalau tidak kuat, yang satu lemah ya otomatis memilih yang kuat. Kan kalau ada dua dalil itu, kalau yang satu kuat, yang satu sahih, yang satu dhaif, itu otomatis dimenangkan yang sahih. Sama-sama dhaif, sama-sama sahih, bisa jadi nanti orang mentarjih. Jadi tidak membatalkan yang satunya, tetapi mentarjih, mengunggulkan yang satu. Nah, bisa jadi dua dalil ini yang menjadi dasar kemudian dilakukan al-jam'u, kompromi. Nah, kompromi ini mirip dengan al-khuruj minal
khilaf. Jadi khuruj minal khilaf itu diperlukan atau dianggap baik itu kalau alasan pendapat ulamanya itu mapan, kawiyan. Syarat ingkang kaping kali wa alla takuna fiha, di dalam mengambil di dalam terjadinya dua ikhtilaf ulama itu tidak terjadi mukhalafatan li sunnatin sabitatin, tidak bertentangan dengan hadis. Percuma ya, ada dua pendapat, kalau salah satunya itu bertentangan dengan hadis, ya kita otomatis tidak mengambil yang bertentangan dengan hadis. Jadi wa alla takuna, tidak terjadi fiha, dalam hal dua pendapat itu tidak terjadi mukhalafatan li sunnatin sabitatin, berbeda atau bertentangan dengan sunnah yang sabita, sohihatin yang soheh, sorihatin yang jelas. Jadi kalau ada pendapat bertentangan dengan sunnah sohihah, sorihah, ya sudah nggak dipakai pendapat itu. Tapi kalau ada pendapat begini, ada pendapat berbeda, kedua-duanya itu berdasarkan dalil yang qawiyan, maka kita di situ dianjurkan untuk khuruj minal khilaf. Nanti jelasnya itu kalau kita sudah melihat pada contoh amsilatul qaidati. Ini ada dalil qaidahnya, tapi saya liwati karena penerapannya membuat makin mumet. Amsilatul qaidati yundabu, disunahkan al-ityanu, melakukan bil madmadoti, dengan madmadoh, kumur, wal istinsyaqi, dan istinsyak, jedot air dengan hidung dalam wudu ya. Fi ghuslil janabati, ing dalam mandi jinabah, mandi wajib, wal wudu ilan wudu, disunahkan begitu itu khurujan, sebab maksudnya keluar min khilafiman aujabahuma. Ya, berbeda dengan orang yang mewajibkan istinsak dan madmadoh. Jadi begini, tentang wudu, istinsak dan madmadoh itu ada ulama yang mewajibkan, itu wajib itu. Ada ulama yang menyatakan tidak wajib. Nah, untuk keluar dari perbedaan yang satu wajib, yang satu tidak wajib, maka muncul di tengah itu yundabu. Ya wis sunnah wae, nek sunnah ki rada nyenggol ning sing mewajibkan dan masih nyenggol kepada yang tidak mewajibkan. Contoh kedua, yustahabu, disunahkan ghuslul mani, membersihkan mani bil ma'i, dengan air. Disunahkan air mani yang mungkin nempel ke tubuh atau nempel ke pakaian, itu supaya dicuci dengan air. Itu sunnah. Khurujan sebagai langkah keluar minal khilafi, dari beda pendapat. Jadi ada ulama yang kalau sarung Anda, baju Anda kena mani, wajib dicuci. Ada ulama yang menyatakan, oh enggak wajib. Rumusnya apa? Wajib cuci itu kan kalau mani itu najis. Mani itu enggak najis. Ya. Cuma bersamaan dengan mani itu biasanya ada cairan yang lain. Nah, selain mani itu najis. Apa yang keluar dari kemaluan itu najis. Ilal maninya, kecuali mani. Mani mboten najis. Jadi
dengan adanya paradigma mani itu najis atau tidak. Yang kedua ada paradigma bahwa bersamaan dengan mani itu ada wazi, ada madi. Maka ada ulama yang menyatakan wajib dicuci. Ada yang menyatakan wis pokoknya mani ya ora wajib. Nah, kemudian khuruj minal khilaf, menghindari khilaf ini, lalu sikapnya yustahabbu, disunnahkan. Ya wis ora wajib, ya ora kok ora perlu, tetapi sunnah. Nah, sunnah kan api ya dikerjake. Kalau sunnah itu tidak bertentangan dengan yang tidak mewajibkan, juga tidak terlalu bertentangan dengan yang mewajibkan. Tapi ini, kaidah ini cukup rumit ya untuk diterapkan pada kondisi sehari-hari. Jadi kalau ada perbedaan di dalam satu komunitas, di dalam satu organisasi, ada pertentangan kubu kanan, kubu kiri, orang yang baik itu tidak ikut kanan, tidak ikut kiri, netral, tapi ikut membenahi. Nah, jadi bukan cuek kemudian lari dari masalah, tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah, tetapi tidak berpihak kepada kelompok A, tidak berpihak kepada kelompok B. Itu kira-kira khuruj minal khilaf itu begitu. Ya, biasanya orang yang toleran, yang garis tengah, itu berusaha untuk itu. Tapi orang yang ekstrim, memandang yang lain itu zalim, lah otomatis dia ikut ke garis yang satunya. Atau orang ekstrim memandang bahwa garis yang satunya itu betul mutlak, maka orang mengikuti kepada yang betul mutlak itu, lalu jadinya semakin meluas konfliknya itu, semakin besar. Jadi kalau ada konflik, lalu ada garis tengah, itu biasanya itu konfliknya otomatis mereda, mengecil. Tapi kalau tidak ada garis tengah, semua orang tergiring ke A dan ke B, konflik itu menjadi meluas, menjadi besar. Maka orang yang bijak, pemimpin yang adil, pemimpin yang punya pikiran wasati, garis tengah, itu kalau ada konflik itu dicari penyelesaiannya, tidak berpihak kepada manapun. Jadi, saya ulang, ngaji kita siang hari ini, al-amalul muta'addi afdolu minal qasir, bahwa amal kebaikan yang manfaatnya itu merambah luas, itu lebih afdal daripada amal kebaikan yang manfaatnya itu terbatas pada pelakunya. Meskipun pengorbanan finansialnya besar. Umrah, 50 yuto, itu dibanding dengan menyumbang ke, misalnya ini apa ini, bencana di Sumatera, nek umroh 50 yuto, nek nyumbang 30 juta, itu masih afdol yang nyumbang, karena 30 juta itu bisa manfaatnya kepada orang banyak. Al-khuruj minal khilaf mustahabun, tindakan keluar dari perbedaan, apalagi perbedaan tajam, itu mustahabun, dianjurkan, disunnahkan. Jadi kalau ada konflik, orang berusaha untuk menengahi. Nah, itu kira-kira makna operasionalnya al-khuruj minal khilaf mustahabun itu di situ. Kalau menengahi, dia tidak ngeblok ke kanan, tidak ngeblok ke kiri. Dicari solusi, win-win solution. Sampai sini, kalau masih tidak ada pertanyaan, mau seorang pertanyaan. Baik Pak Yai, kayaknya santri ini lagi berpikir untuk bertanya Pak Yai. Saya akan mencoba untuk mendahului Pak Yai, untuk mendahului pertanyaan dari mungkin perwakilan dari Kang Santri.
Tadi al-amalu al-amalul muta'addi, kaidah tersebut kalau semisal dibalik Pak Yai, ibadah itu lebih utama daripada amal atau amil. Artinya ketika ada seorang ulama, seorang kiai yang mengajarkan, tapi mengajarkan itu biasanya ada sifat ria Pak Yai, atau pamer agar jadi seorang kiai, jadi seorang gus atau seorang ustadz. Itu lebih baik mana daripada orang yang ahli ibadah, yang sikapnya tawadhu, yang sering puasa Senin Kemis dan sebagainya Pak Yai. Ada orang yang sregep mengajar tetapi ria. Ada orang yang nggak pernah ngajar tapi dia sregep ibadah. Ini rianya nggak bisa dibawa ke sini, ya nggak bisa dicantolkan di situ. Jadi kalau mengajar ya mengajar betulan, gitu. Nah, kalau mengajar betulan ya mestinya bukan ria, tapi bagaimana menularkan ilmu, bagaimana mendidik, bagaimana itu ukurannya mengajarkan begitu. Nah kalau ibadah itu bagaimana ibadahnya itu diterima oleh Allah, ibadahnya ya tenanan. Sebab nek bandingke sing siji ibadahnya mbuh tenanan ora, sing siji alim dan ta'limnya itu ria, lah kan angel. Jadi kalau membandingkan itu, dia kiai ngajar ikhlas, dia ibadah untuk dirinya sendiri juga ikhlas. Lah ini baru dibandingkan itu pas. Ya, jadi kalau ngajar pamer itu ya pamernya, tapi ngajarnya kan tetap memberikan ilmu kepada orang lain. Ya, manfaatnya tetap ada. Cuma pahala ngajarnya itu kan lain. Pahala ngajarnya atau ngajar tapi malah mulang tapi boleh amplop tok. Yang banyak bukan pamer nek mulang ngaji itu. Mulang ngaji itu seneng dapat amplop. Oke, kalau wong sing ibadah tapi orang tahu entuk amplop api ini ya jangan dibandingkan itunya. Yang dibandingkan ya alim tenan, mulang tenan, ibadah tenan, ikhlas tenan. Lah kuwi baru bisa dibandingkan. Membandingkannya gampang. Kalau tidak utuh seperti itu ya membandingkannya jadi angel. Yang ada dalam konteks kaidah ini ya seperti itu. Wong alim tenan, wong mulang tenan. Lalu di sisi lain wong abid tenan, lah ibadah ya khusyuk ya ikhlas tenan. Sebab begini kadang-kadang orang yang ahli ibadah itu merasa aku sempurna di hadapan Allah. Gue mulang ngaji kan durung karuan. Nah, orang yang mulang ngaji itu kalau ditekan seperti itu atau dinilai seperti itu nanti iso nglokro. Wah yo aku waktu pikiran tenaga kok gue mulang terus. Kapan aku iso sholat tahajud lah nek bengi mulang tekan bengi turun bengi paling banter tangine subuh ora sempat sholat. Ini supaya jangan terjadi begitu. Jadi orang menurut saya itu terus proporsional. Kalau orang alim ya mulango. Kalau orang nggak alim ya belajaro kan gitu toh. Lah saiki kan ada orang yang belajar ya tidak, alim ya tidak. Ya paling tidak dia abid. Saiki nek wong nek wis tuwa arep ngaji ya ora iso. Apa meneh mulang. Ya sudah. Kun aliman, jadilah orang alim, au muta'aliman, atau menjadi orang yang berusaha mencari ilmu, au muhibban, atau menjadi orang yang mencintai. Jadi cinta alim, cinta muta'alim, au sami'an, paling enggak itu orang yang mau
melu ngrungokke lah mbu paham mbu ora. Nah, ini kelas ta ini. Alim, muta'alim, sami'an, muhibban. Wala takun khomisan ojo nomor 5 ki ora ndi-randi. Bi. Tasih wonten malih? Tadi kaidah yang berikutnya al-khuruj minal khilaf mustahabun. Ketika ada dua pendapat yang sangat kuat, sikap kita ketika kita ada dua madhab, semisal Syafi'i sama Hanafi. Yang Syafi'i itu madhab kita, sedangkan yang Hanafi bukan madhab kita. Kita sering melakukan madhab Syafi'i, tetapi ketika ada kondisi tertentu, kondisi yang ketika kita melakukan madhab Syafi'i tidak mungkin, tapi kita hanya bisa melakukan madhab Hanafi. Apakah kita boleh melakukan madhab selain Syafi'i walaupun taklid kita adalah madhab Syafi'i, Pak Yai? Jadi ada perbedaan madhab besar. Lalu pertanyaannya, apakah boleh kita berpindah? Jadi setelah lama menjadi pengikut madhab Syafi'i, ya wis taklid, lalu kemudian suatu ketika kok pengen pindah, itu boleh enggak? Pertama ya rumusnya begini ya, bermadhab itu tidak wajib, cuma butuh. Lah orang kalau nggak pinter nggak bermadhab terus piye? Otomatis butuh. Ya. Karena madhab itu adalah prestasi ulama dari hasil ijtihadnya, maka pengikut itu pada dasarnya boleh memilih. Pada dasarnya boleh memilih. Sampai meskipun di Indonesia, meskipun di MAJT, mau madhab Hanafi boleh. Pada dasarnya begitu. Cuma kalau sampai madhab Hanafi di sini sholat dengan imam yang madhab Syafi'i kan aku bingung kok. Ya, berpindah-pindah madhab atau bercampur-campur madhab itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan enggak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Enggak boleh mutlak, boleh mutlak. Ada yang mengatakan yang ketiga ini boleh kalau itu terpaksa atau dibutuhkan sekali. Loh Pak, ada kondisi terpaksa? Ya ada. Contoh yang paling sering dialami itu kalau orang menjalankan tawaf di Baitullah. Tawafnya tawaf biasa loh Mas. Jangan tawaf yang naik skuter orang bakal senggolan. Sekarang itu ada tawaf yang biasa, melaku, su-suan, campur antara laki-laki perempuan. Nah, itu kalau mazhab Syafi'i nyenggol kan batal. Dadak wudu. Tidak gampang loh di Masjidil Haram wudu itu. Metune saka su-suan iki wis angel, wudune ado, bar kuwi balik meneh koncone ndi mau. Akibatnya nanti jumlah tawaf yang harusnya 7 kali, yang lain sudah rampung dia harus nambah. Apalagi kalau yang tawaf itu suami istri. Suami istri itu mesti gandengan. Istri itu mesti dijaga oleh suaminya. Lah itu otomatis batal kuwi nyenggol-nyenggol. Ya bisa sih untuk tidak nyenggol dilapisi, tapi kan ya angel. Kondisinya ora kondisi kaya mlaku biasa ning kene, kondisi su-suan zahmah luar biasa, bisa aman, bisa selamat, tidak ke petel-petel aja untung. Maka sering ada peristiwa jatuh lalu kemudian terinjak-injak sampai meninggal. Nah itu dalam kondisi sulit untuk menjaga mazhab Syafi'i mengenai batalnya wudu, itu kan di situ kan butuh. Ya sudah, ikut mazhab lain tidak batal. Tapi itu sentuhan lu ya.
Kalau ngentut nggak ada bedanya loh. Tawaf ngentut, mau ikut mazhab siapa? Nggak ada. Atau tawaf terus kemudian ngempet nggak kuat, aku harus pipis dulu. Pipis ya pasti batal pipisku. Jadi yang ada beda pendapat itu kalau sentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, termasuk sentuhan kulit suami dengan istri. Jadi ngoten nggih Mas. Jadi pada dasarnya bermadzhab itu tidak wajib, tidak ada perintah bermadzhab wajib, tapi otomatis orang yang bukan mujtahid, bukan ulama, otomatis bermadzhab. Saiki nek sampean nek salat subuh kunut mazhab sapa? Nek ora kunut mazhab sapa? Itu kan pasti ada, ndak bisa. Aku mazhab sendiri kok, mazhab sendiri piye? Sampai terawih 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, itu mesti mengikuti ulama. Aku ora arep melu 20, ora arep melu 8, piro 50. Ngarang itu. Jadi bermazhab itu sebetulnya tidak wajib. Ya kenapa tidak wajib? Loh, kalau orang sudah pintar, sudah mujtahid kan otomatis dia tidak bermazhab. Ya sopo ngerti nanti di zaman akhirnya ada mujtahid yang sekelas Imam Syafi'i. Nah, tapi bagi orang awam itu otomatis butuh bermazhab. Tidak bermazhab angel prakteknya. Nah, jadi memilih karena itu tidak wajib, memilih bermazhab kemana itu pada dasarnya bebas. Nah, hanya itu kan ada budaya. Jadi kalau sudah budayanya itu Syafi'iyah di Indonesia, kalau tidak Syafi'iyah itu nanti ketoke kok angel dewe. Jadi boleh pada dasarnya memilih. Yang kedua, ada kemungkinan yang namanya talfik. Yang ketiga, talfik itu campur-campur mazhab. Nah, talfik itu tadi ada 3 pendapat. Tidak boleh mutlak, boleh mutlak, dan ada yang boleh tapi dengan catatan kalau itu dibutuhkan sekali. Ngaten kalau kinten para santri, para jamaah, kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ngaji pada siang hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan Allah meridhoi, memberkahi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.